Boleh sedikit tanya nggak nih, Bat? Boleh, boleh. Sebelum kamu masuk ini berarti kamu kan suruh saya tes nih. Iya. Kamu udah tes belum nih? Saya udah ngetes, tapi kuping saya nggak semahal kuping Kotedi. Halo semuanya, kita ketemu lagi di channel YouTube Asuka. Nah, pada hari ini kita lagi sedang pergi ke salah satu dealer resmi Asuka di Jakarta Barat. Kita akan anterin satu head unit yang bagus. Ikutin terus, nonton terus videonya sampai akhir. Oke, jadi sekarang kita udah ada di Bronson Audio. Kita tahu di Bronson Audio itu adalah salah satu audio installer ternama dan terkenal dan bisa dibilang lumayan lama di Jakarta, khususnya di Jakarta Barat. Dan sekarang kita sudah bawa head unit Asuka TR309 dan 310. Dan ini kita akan ngobrolin lebih dalam lagi tentang head unit yang katanya sound quality-nya lumayan ini bersama dengan pakarnya yaitu Bronson Audio. Ya, sekarang kita udah masuk, tadi udah ketemu sama Kotedi dan Cimaya dari Bronson Audio. Halo Kotedi dan Cimaya. Halo. Apa kabar nih? Sehat semua ya? Sehat. Tadi banget nih udah datengin. sama-sama. Tadi kita datang masuk rame ya, banyak ya. Bagus lah, zaman kayak sekarang kita kalau rame ya syukur. Syukur banget. Iya, jadi kita hari ini lagi bawa ini nih, Kotedi sama Cimaya. Kita lagi bawa produk Asuka TR Series. Ya, jadi produk Asuka TR Series ini kita bisa bilang mungkin produknya unik. Uniknya itu adalah berbeda dari produk-produk head unit Android yang biasanya kita keluarkan, yang biasanya kita pasangin dan kita tawarkan juga. Ya, bedanya itu adalah di sini head unitnya itu menonjolkan atau menawarkan sound quality atau kualitas audio outputnya yang lebih baik daripada head unit Asuka yang sebelumnya lah, yang lainnya. Itu yang pernah kamu ngomong sebelumnya ya, yang katanya akan keluar baru yang nantinya sound quality-nya lebih bagus gitu. Betul. Kan? Ya ini ditunggu-tunggu nih. Iya, jadi ceritanya tahun lalu waktu main juga kita udah pernah sharing gitu ya. Kita memang lagi mau buat head unit yang memang menonjolkan tuh sound quality-nya. Karena sampai sekarang kan mungkin kan stigma yang nonton video ini nih ya, stigmanya orang-orang tuh masih kepikirannya, oh kalau misalnya Asuka tanda tanya nih, sound quality-nya apakah bisa bagus atau nggak bisa bagus. Tapi kan biar gimana pun itu kan ada hubungan sama selera dan objek, fiturnya juga gitu. Nah, ini makanya kita sekarang bawain Asuka TR Series, tapi kita akan ngomongin lebih detailnya dimulai dari casing luarnya, nanti kita akan unboxing, lihat dalamnya sama-sama. Oh, di sini TR-nya ada TR 309 sama 310, berarti kita lihat digit belakang itu dimensi dari monitornya ya. Kalau 09 9 in, 10 in. Yes, benar banget Kotedi. Jadi ini dua yang di sebelah kanan ini adalah TR309, ini yang 9 inch. Yang di sebelah kiri ini TR310 itu yang 10 inch maksudnya. Gampang nih ngerti nih. Gampang. Karena kan zaman sekarang orang mobilnya kan sekarang macam-macam ya. Dan banyak yang maunya tuh preferensinya 9 inch ataupun 10 inch tergantung dari mobilnya. Gitu. Jadi mungkin ada yang cocoknya 9 in ya pakainya yang ini, kalau yang cocoknya 10 in pakai yang ini. Tapi kita akan langsung mulai buka aja dari yang ini dulu kali. Kita akan lihat TR309. Kita bawa dulu ya. Ya. Nih, Kotedi. Ini head unit Asuka TR309 ya. Ukuran 9 inch ini bisa dibilang universal ya. Kalau universal ya maksudnya artinya sekarang kan juga banyak head unit lain kayak PTA 309, yang Mirai MR9032 itu juga 9 inch. Nah, ini ukurannya sebenarnya sama aja. Oh, berarti tampak depannya sama aja ya? Sama aja. Dalamnya beda nih. Dalamnya beda. Dan ukuran 9 inch ini menguntungannya itu adalah kita bisa sambungin sama frame-frame yang mobilnya 9 inch. Ya, kamu ada tersedia juga kan beberapa mobil ya? Betul, frame-nya kita kan memang ada sediain banyak. Itu kita bisa sambung-sambungin sama frame kita. Nih, kalau misalnya ada yang kepo mau lihat layarnya kayak gini. Sobek aja nggak apa-apa. Dibuka. Dan iya, ini sih. Iya. Unik sih menurut saya. Iya. Yang tipe untuk khusus ke arahnya audio sih baru ini sih aku. Di sini ada touch panel juga ya kayak tadi. Iya, ini touch panel di sini full glass kan. Iya. Terus tadi yang satu lagi nih yang saya mau ngomongin adalah di bagian sisi belakangnya.
sekilas sama ya, sama head unit PTA yang 309. Tapi sebenarnya di sini yang menarik yang di sini. Ini adalah optical output. Iya. Hampir nggak ada kayaknya Nggak ada. head unit yang memang nawarin optical output. Iya. Betul, dan head unit sekarang juga udah jarang banget yang optical out. Iya. Ya, untuk yang sekarang ini. Ada beberapa customer yang nanyain hal ini juga. Iya. Jadi memang sekarang itu nggak umum dan kebetulan kita memang uniknya itu kita punya. Oke. Plusnya nih. Nilai plusnya. Nah, tapi head unit ini ya, dia ini karena menonjolkan audio outputnya, supaya lebih maksimal, kita tuh pakai operating system Linux. Nah, jadi udah bukan Android lagi. Kalau misalnya yang PTA 309 kan Android. Tapi kita pelajari bahwa kalau misalnya mau audio outputnya lebih baik, kita harusnya Linux pakai operating systemnya. Mungkin karena itu lebih ringan, jadi lebih gampang, atau misalnya bisa mengeluarkan suaranya itu lebih jernih, makanya kita ganti operating system. Jadi mungkin pengaruh ya, jadi kemampuan pada saat dia baca Android dirubah dengan Linux dia lebih ringan, akhirnya untuk audio processingnya jadi lebih nggak ada hambatan gitu. Betul, ya. untuk audio processingnya dia lebih tidak ada hambatan. Ya. Betul. Masuk akal sih. Masuk akal. Nah, tapi kan pasti kan banyak teman-teman juga yang kayak nanya nih, atau kalau misalnya gue mau nonton YouTube gimana? Atau gue kalau misalnya mau pakai buka Google Map masih bisa nggak nih? Itu pasti kan ketika orang mau ganti head unit kan salah satu yang ditanyain kan itu ya. Fitur apa yang ada? Fiturnya, navigasinya apa, denger musiknya gimana, nonton videonya gimana gitu. Nah ini tapi nggak usah khawatir, pakai head unit Asus yang TR309 ini. Kenapa? Karena dia tuh punya smartphone connectivity. Jadi artinya dia bisa sambungin ke smartphone, mau iOS, Apple, yang iPhone, ataupun Android, itu kita bisa mirroring. Jadi di samping mirroring, dia kemampuan head unit sendiri tanpa mirroring juga bisa dong? Bisa, ketika kita mau namain fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang smartphone, ya kita tinggal sambungin. Oh, jadi nggak semua Play Store-nya bisa gitu? Dia bukan Play Store kan, karena Linux kan? Iya, karena jadi dia... apa yang ada di sini doang gitu aplikasinya? Betul. Aplikasinya sih sebenarnya sih lumayan banyak ya, yang memang kita kepake di head unit kita ketika kita berkendara. Tapi untuk online-nya, kita pakainya smartphone. Untuk online-nya, misalnya nih, buka YouTube. Ya kita tinggal sambungin si kabel USB-nya, nanti YouTube-nya sebenarnya ngeplay di sini, ngeplay di layar head unit. Tapi di sininya nggak ada YouTube ya? Di sininya nggak ada YouTube, YouTube-nya dari smartphone. Yang basic ada di sini apa tuh? Radio, Bluetooth, TPMS, itu ada round view monitor, ada mirroring, TV digital ada. Ini masih ada TV digital nih by the way. Built-in ya? Built-in. Karena Asuka kan kita bisa dibilang udah establish TV digital yang terbaik di Indonesia saat ini. Gitu dah. Jadi ini ketika teman-teman beli Asuka TR series pun sudah dapat TV digitalnya di dalam. Oh, gue paham nih. Berarti kan nggak ada aplikasi yang seperti Android tuh yang biasa ada YouTube, ada Netflix yang ada di sini, kita Play Store bisa kita add satu-satu kan aplikasinya. Betul. Nah, karena dia nggak ada, dia lewat mirroring, jadi di sini lebih enteng, lebih nggak beban. Jadi pure head unit ya. Pure audio player. Kalau kayak tambahan yang kita kadang-kadang mau juga kayak Apple CarPlay atau itu bisa ditambahkan juga. Itu bisa ditambahin juga. Tapi ya itu balik lagi itu pakai wire, pakai kabel. Jadi semuanya tuh bebannya tuh ditaruh ke eksternal, bukan di built-in di dalam. Tapi masih wire ya. Masih wire. Oke. Ini ada lagi nih yang lain. Di dalam dus TR series ini juga, di dalam dusnya TR309 tuh juga ada TV tuner. TV tuner. Nggak seperti built-in, tapi kalau di luar lebih kecil dari tuner digital yang biasa ya. Betul, yang biasa kan yang di sini HR600 Plus ya. Betul. Tapi kalau yang di TR series ini, di TR309 dapatnya yang tipe ini, yang lebih kecil. Jadi ini tuner digital khusus buat bisa pasang di unitnya, dia nggak bisa jadi universal ya? Nggak bisa jadi universal, hanya ke head unit Asuka doang. Dia bisa, kalau mau ke PTA bisa. Nah, dan tahu nggak Ko Tidi, kalau misalnya siaran TV digital ini aja nih, di Jakarta aja tuh udah banyak banget, udah di atas 40 channel. Betul. 40? Nah. Iya. Tadi 30? Sekarang udah 40 channel. Iya, 40 sih udah banyak banget. Terakhir saya scan aja tuh ada 44. Wow. Dan kayaknya banyak kota-kota yang di luar Jakarta atau kabupaten itu juga jumlah channelnya naik terus. Jadi channel digital sekarang banyak banget, dan ini juga jadi salah satu solusi buat teman-teman yang ganti head unit tapi juga bisa dapat tontonan yang baik. Audio oke, tontonan oke, bisa smartphone mirroring. Ya ini salah satu head unit yang kasih solusi untuk banyak hal. Dan ini penting banget nih, ini kedepannya kan emang eranya di Indonesia kan TV tuner digital emang udah diharuskan kan? Betul. Nah jadi kalau yang sebelumnya kita ke daerah mana pakai tuner digital, kita nggak tahu di daerah mana ada nggak, kita misalnya ke
Jawa gitu kan. Iya. Kita mesti scan, ada nggak ya? Iya. Pasti ntar kalau udah ada semua ini kepake banget nih. Iya. Betul. Scan aja di tol juga ya. Betul. Bener. Karena sekarang kan kayaknya mulai tahun ini aja siaran TV yang analog aja udah mulai nggak ada, udah mulai dimatiin. Oh, Jadi nanti semuanya akan ke digital. next tahun berapa kita udah disebut ya? Iya. Kapan akan semuanya dibuka? Iya. Kayaknya mulai tahun ini atau latest tahun depan tuh udah analog udah nggak ada. Betul. Oke. 2023 kalau nggak salah analog udah nggak ada. Tuh, jadi ini sih seru banget dan ini gue jujur ngomong nggak sabaran untuk Cimaya dan Kotedi cobain. Nah, ya. Karena kita tahu nih di Jakarta Barat nggak usah ngomong Jakarta Barat deh, hampir di seluruh Jakarta yang paling maksudnya apa ya? Salah satu yang paling jago itu Bronson Audio. Enggak lah. Wah. Masih banyak lah. kita ditugasin untuk ngetes ini, nah ntar nanti kita tes, ntar hasilnya seperti apa, kita kasih tahu apa. Iya, jadi nanti Kotedi bantu tune juga, bantu tes juga di mobilnya Kotedi atau di mobil konsumen, nanti hasilnya kayak apa. Kalau misalnya teman-teman ada yang kepo, ada yang mau tahu, boleh langsung ngecek di YouTube channelnya si Bronson Audio. YouTube channelnya apa ya, Cimaya? Boleh disebutin ke teman-teman. Bronson Audio Jakarta. Bronson Audio Jakarta. Kalau ada Instagramnya boleh di follow di. Iya, di Bronson_audio. Audio. Ya, buat temen-temen nanti kita akan coba tes unitnya. Semoga aja kita bakalan menemukan way terbaru untuk jalan terbaru untuk dunia Android ya. Jadi nggak hanya bisa ngarepin yang ya brand-brand umumnya, tapi betul. kita bisa nambahin dengan Asuka ini. Betul. Jadi yang dipentingkan juga di suara ya. Yang biasa kita tahu produk-produk seperti Android atau head unit yang bukan Jepang lah misalnya. China lah. Iya. Cuma bilang fitur-fitur. Nah kali ini Asuka sepertinya membuat inovasi nih untuk memperbaiki di segi sound quality-nya ya. Betul. Dari produk yang sebelumnya. Iya. Kita akan coba bener nggak nih yang ngomongin apa? Iya, betul. Jadi itu salah satu misinya juga nih Kotedi, mematahkan stigma orang kirain produk-produk yang Jepang yang pasti bagus, kalau yang non Jepang pasti jelek. Padahal kan nggak ada yang kata-kata pasti sebenarnya kan, ya itu relatif sebenarnya kan. Relatif, kalau suara itu relatif. Betul. Boleh sedikit tanya nggak nih, Bat? Boleh. Sebelum kamu masuk ini berarti kamu kan suruh saya tes nih. Iya. Kamu udah tes belum nih? Saya udah ngetes, tapi kuping saya nggak semahal kuping Kotedi. Jadi kan sebelum masuk berarti kan Asuka sendiri udah yakin tinggal Udah. kita coba lagi kan biar pasti kan. Kita sih udah ngetes. Menurut kita ini dibandingkan head unit Asuka yang sebelumnya, ini kualitas audionya memang lebih baik. Oke. Lebih baik. Tapi waktu kita ngetes, kita juga pakein DSP sebenarnya. Kita pakein DSP yang eksternal lagi. Oh, itu pasti lebih baik lah. Pasti lebih baik lagi. Semua head unit kalau pakai DSP yang lebih baik. Jadi, tapi yang waktu kita bandingkan adalah basicnya head unit yang lain dengan DSP, terus head unitnya itu yang lain yang itu diganti dengan head unit ini dengan DSP yang sama. Itu lebih baik. Tapi itu menurut kuping gue. Tapi percayalah. Pasti Karena bisa. ini udah mau keluar dari kapan-kapan nih. Iya. TR309-310 nih. Iya, jadi ceritanya kita udah ngomongin ke Kotedi udah lama, tapi baru diantarinnya sekarang. Iya. Iya, ini sesuatu yang baru. Tapi penasaran sih, gue pengen coba. Ya. Garansi produknya Garansi produknya di sini kita kasih 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, keren. Mana ada yang 5 tahun? 5 Nggak tahun. ada. Karena menurut ini kan dari sisi kita yang jualan barang juga ya, dari kita yang produsen, ini kita bisa yakin dia punya build quality. Tadi ketika kita pegang aja kan memang agak rigid, kaku, dan agak bisa dibilang berat ya, lumayan. Gue pernah megang nih kayak gini nih, percis modelnya semua sama, tapi kok beda ya? Tapi face-nya semua sama. Face-nya sama, bentuknya sama. Tapi begitu kepegang kayaknya beda gitu. Iya, beda. Dan yang kedua ya, karena dia Linux, jadi tuh pasti bisa dibilang bug-nya tuh hampir tidak ada, gitu, kecil. Untuk Linux ini di Asuka baru kali ini ya? Baru kali ini kita di sini, di TR309 dan TR310. Oke. Ya, dan mungkin ada yang nanya harganya nih ya, buat yang kalau ada teman-teman yang nyari Asuka TR series bisa datang ke Bronson, itu harganya di sekitar 7.500.000 sampai 7.750.000. Itu yang berapa ini? Itu yang 9 in 7.500.000, yang 10 inch ya lebih mahal 250.000. Oh, beda dikit ya? Mau Beda dikit. diajarin yang 10 inch-nya? Coba ya. Boleh. Biar kelihatan juga bentuknya. Untuk semuanya sama kecuali layarnya ya? Iya, cuma beda layar dong. Jadi di sini ada sesuatu yang menarik. Oh, besar nih. Dijejir mukanya ini. Poketnya juga. Kabel-kabel semua sama ya? Kabel sama aja. Oke, boleh dibuka? Boleh, silakan.
Nah, ini perbandingannya lumayan ya, beda 1 inch. Beda 1 inch. Iya, unitnya. Kalau disesuaikan dengan mobilnya. Jadi mobilnya pakai cocoknya yang 10 atau yang 9 nanti kita sesuaikan betul, lagi ya. Betul, kan karena kan jenis mobil beda-beda kayak Innova mungkin pakainya 9, kalau HRV pakainya 10 gitu. Tapi ada juga Innova mau 10 ya itu selera ya. Itu selera ya. Itu frame, banyak sih. Frame-nya Iya. ada lagi berarti ya? Kayaknya ada frame yang 10 inch juga. Iya, biasanya kita sesuaiin memang ketersediaan frame-nya ukuran berapa. Iya. Tapi kalau untuk mobil-mobil umum biasanya di Asuka udah menyediakan yang udah pas ya. Betul. Ada ya. Kalau untuk mobil umum kita di Asuka kita udah siapin frame-nya nih, Ko Teddy. Jadi kita aja tuh kayaknya ada sekitar lebih dari 70 jenis mobil kita punya frame. Oh, udah banyak. Iya. Banyak. Lebih dari 70 jenis kalau nggak salah, hampir 80. Banyak sekali pilihannya jadi. Jadi mobil apa aja kita kan udah pelajarin nih di Indonesia yang mainstream mobilnya apa aja. Jadi Innova, Fortuner. Iya, banyak kan mobil Pajero, Jepang. ya. Iya, pasti kita udah punya semua. Jadi ini menarik sih menurut gue, interesting banget. Pastinya menarik dan kita pasti akan segera coba. Ya, ini kita tunggu banget. Pasti gue cobain ini. Thank you banget buat teman-teman Asuka yang udah nonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain yang butuh inspirasi audio. Kita sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita sekali lagi ngomong thank you sama Ko Teddy dan Cimaya. Thank you. Apa kabar? Ya, bye-bye.